Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ratnatinisi, NPM 1911080298. Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Bunda Yurika Witazora, MSI. Di sini saya akan menguraikan pemahaman saya tentang teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan pengertian dari teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi suatu informasi. Secara umum, teknologi informasi dapat membantu kita dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan suatu informasi berbasis komputer. Sedangkan inovasi yaitu suatu proses, suatu ide ataupun gagasan untuk dikembangkan, lebih meningkatkan suatu kualitas baik dari hardware maupun software. Perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi yaitu komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 dirancang oleh Dr. John dan Percival Exper pada tahun 1946. Pada generasi pertama, komputer berukuran sangat besar dan luas, cepat panas, kapasitas penyimpanan sangat kecil, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, dan prosesnya kurang cepat. Pada komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1664 terbuat dari transistor. Kapasitasnya, memorinya cukup besar, informasi dapat langsung diproses sedikit menggunakan daya listrik. Prosesnya pun lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 menggunakan IC, yaitu kumpulan transistor dalam bentuk yang lebih kecil. Pada generasi ketiga dapat menerima dan mengeluarkan suara lebih cepat dan tepat, penggunaan listrik lebih hemat, kapasitas memorinya lebih besar. Selanjutnya, pada generasi komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980 memuat ribuan komponen dalam chips tunggal, lalu memuat jutaan komponen dalam chips tunggal. Secara ekonomi, biaya produksi pada komputer generasi keempat semakin murah dan semakin rendah. Komputer generasi kelima yang digunakan pada saat ini, teknologi semakin berkembang, menggunakan sensor yang menggunakan konduktor, terus tidak adanya hambatan dan kemampuan pemrosesannya secara paralel. Urgensi teknologi informasi dalam konseling yaitu suatu sarana memperoleh maupun suatu proses penyimpanan serta menyebutkan informasi untuk mengefisiensikan, mempermudah akses informasi, dan dalam penerapannya, teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling dilakukan tanpa mengubah konteks dalam bimbingan konseling tersebut. Mengapa inovasi sangat penting dalam bimbingan dan konseling? Karena inovasi dapat memberikan suatu ide maupun metode untuk mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan suatu permasalahan dari konseli. Pengaruh teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling sangatlah besar, karena teknologi informasi merupakan suatu faktor penting dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan adanya pengaruh teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling,
seorang konselor maupun guru BK akan lebih kreatif, inovatif, dan variatif dalam mencari informasi terbaru dalam proses pelayanan konseling. Selanjutnya, ada manfaat dari teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Manfaatnya, bagi siswa dapat memicu ketertarikan minat siswa untuk memanfaatkan bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan minat, sikap, perhatian, motivasi, sehingga merasa betah dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Lalu siswa memperoleh kemudahan dalam proses, efisien waktu dan tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dan manfaat bagi seorang konselor dapat menjadikan konselor sebagai pribadi yang lebih terlatih, efektif dan efisien. Menjadikan konselor sebagai pendidik, menjadikan konselor lebih terampil, lalu menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi, menjadikan konselor lebih tertarik kepada teknologi dalam bimbingan dan konseling, serta meningkatkan kemampuan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam bimbingan dan konseling. Nah, selain adanya kemanfaat dari konseling, atau adapun kekurangannya, yaitu konselor tidak dapat memastikan bahwa klien benar-benar serius atau tidak dalam suatu layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian perlu adanya perangkat khusus agar pelayanan konseling dapat dilakukan terlaksana secara baik, dan perangkat tersebut tidaklah murah sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Lalu informasi yang dapat diterima dan diberikan sangatlah terbatas. Komunikasi satu arah, lalu klasifikasi dan aktualisasi tidak segera dilakukan, sehingga adanya kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam sesi konseling. Dan kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak antara secara fisik maupun psikis di antara konselor maupun kliennya, yaitu konselingnya. Dan bagaimana cara menghalau dampak negatifnya, yaitu dengan cara konselor perlu memahami suatu kelebihan maupun kelemahan dari teknologi informasi dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Maka konselor kedepannya perlu adanya menjadikan suatu proses layanan konseling lebih inovatif dan efisien, sehingga kemajuan teknologi informasi tetap tidak menghilangkan suatu esensi dalam layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Sebagai seorang konselor perlu menguasai 5 teknologi informasi, yaitu internet, video player, komputer, media berbasis PowerPoint maupun media berbasis Microsoft Excel. Kenapa konselor perlu menguasai media internet, teknologi informasi dalam internet? Karena untuk mengakses perkembangan terbaru serta dapat menambah wawasan yang guna dalam menangani suatu permasalahan konselingnya. Lalu video player. Nah, video player ini dapat menampilkan suatu file video mengenai bimbingan dan konseling, memudahkan konselor untuk menerangkan suatu bimbingan dan konseling kepada kliennya. Lalu komputer. Nah, komputer ini dapat mengolah data konseling dan menyimpan data-data konseling menjadi suatu informasi yang dibutuhkan. Nah, pada komputer ini ada beberapa media yang digunakan dalam membantu proses konseling, yaitu media berbasis PowerPoint dan media berbasis Excel. Nah, media berbasis PowerPoint biasanya menerangkan materi presentasi layanan konseling, menyampaikan suatu materi yang harus dipahami dan dikuasai oleh konseli dalam berkembangnya mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan yang secara optimal. Lalu, media berbasis Microsoft Excel. Nah, ini dapat digunakan dalam menganalisis data sebagai sumber utama
memberikan layanan kepada peserta didik. Dari kelima penguasaan teknologi informasi diterapkan oleh seorang konselor, yang lebih tepat kita harus menguasai suatu teknologi informasi komputer, karena komputer dapat membantu seorang konselor dalam menyimpan data-data dalam konseli, dapat mengolah data konseli, serta di dalamnya ada media PowerPoint dan Microsoft Excel yang akan dapat memudahkan konselor dalam memahami konselinya menggunakan data-data konseli. Dan contoh lain dari penguasaan teknologi informasi pada saat ini itu contohnya seperti media penguasaan handphone, menggunakan handphone atau gadget. Kenapa demikian? Karena pada saat masa pandemi saat ini kebanyakan seorang peserta didik, siswa, mahasiswa menggunakan handphone. Maka dari itu, seorang konselor perlu memahami kondisi pada saat ini. Maka konselor harus juga memahami, mengimbangi dengan menguasai gadget atau handphone pada saat ini untuk memberikan layanan konseling kepada peserta didiknya. Selanjutnya, apa itu komputer dan apa saja sih yang aplikasi yang harus dikuasai oleh konselor? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, komputer adalah suatu media yang dapat menampilkan, mengolah data, menyimpan data konseli menjadi suatu sumber informasi. Nah, komputer ini harus dikuasai oleh konselor karena di dalamnya ada media berbasis Microsoft Excel dan berbasis PowerPoint yang dapat memudahkan konselor dalam menyimpan dan mengolah data konselinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.